Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga sehat semua. Nah, kami di sini dari kelompok 1 yang terdiri atas saya sendiri, Muhammad Syauki Aunillah, dan kedua ada Ramawati, yang ketiga ada Desi Puspitasari. Di sini kami akan membawakan materi general linguistik tentang klasifikasi linguistik. Nah, apa sih maksud dari klasifikasi linguistik itu? Bagaimana sih contoh-contohnya? Nah, makanya simak terus video kami dan terus enjoy. Klasifikasi dilakukan dengan melihat kesamaan ciri yang ada pada setiap bahasa. Bahasa yang mempunyai kesamaan ciri dimasukkan ke dalam satu kelompok. Menurut Greenberg, suatu klasifikasi yang baik harus memenuhi persyaratan non-arbiter, ekaustik, dan unik. Non-arbiter maksudnya bahwa kriteria klasifikasi hanya harus ada satu kriteria, maka hasilnya akan ekaustik. Ekaustik atau tuntas berarti semua bahasa memiliki kelompok rumpun bahasa. Tidak ada bahasa yang tidak dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok tadi, sehingga tidak ada yang tersisa. Hasil klasifikasi juga harus bersifat unik. Maksudnya, kalau suatu bahasa sudah masuk ke dalam salah satu kelompok, dia tidak bisa masuk lagi ke dalam kelompok yang lain. Kalau masuk ke dalam dua kelompok atau lebih, berarti hasil klasifikasi itu tidak unik. Klasifikasi linguistik dibagi menjadi 4, yaitu klasifikasi genetis, klasifikasi tipologis, klasifikasi areal, dan klasifikasi sosiolinguistik. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang klasifikasi genetis. Klasifikasi genetis disebut juga klasifikasi genealogis. Genealogis di sini berarti silsilah atau garis keturunan. Jadi, klasifikasi ini dilakukan berdasarkan garis keturunan dari bahasa-bahasa itu. Atau dalam arti lain, suatu bahasa berasal atau diturunkan dari bahasa yang lebih tua. Menurut teori klasifikasi genetis, bahasa yang lebih tua atau bahasa asal akan dipecah menjadi dua bahasa atau lebih. Kemudian pecahan itu akan menurunkan bahasa-bahasa lain, dan bahasa-bahasa lain itu akan menurunkan bahasa-bahasa pecahan berikutnya. Sejauh ini, hasil klasifikasi genetis yang telah dilakukan dan banyak diterima secara umum adalah bahwa bahasa-bahasa di dunia ini terbagi dalam 12 rumpun besar. Dan setiap rumpun dibagi lagi atas beberapa cabang subrumpun yang lebih kecil. Berikut 12 rumpun bahasa yang banyak diakui oleh masyarakat. Yang pertama, rumpun Indo-Eropa. Kedua, rumpun Hamito-Semit. Ketiga, rumpun Carinil. Keempat, rumpun Dravida. Kelima, rumpun Austronesia. Keenam, rumpun Austroasiatik. Ketujuh, rumpun Kaukasus. Kedelapan, rumpun Finno-Ugris. Kesembilan, rumpun Paleoasiatis. Kesepuluh, rumpun Ural-Altai. 11, rumpun Sino-Tibet. Dan yang ke-12, rumpun bahasa-bahasa Indian. Untuk yang pertama, rumpun Indo-Eropa. Rumpun ini merupakan salah satu rumpun utama dunia. Penyebaran geografisnya berada di Eropa, Asia, dan hampir di seluruh dunia. Contoh bahasanya adalah bahasa Spanyol, bahasa Inggris, bahasa Portugis, bahasa Bengali, bahasa Rusia, bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Italia, bahasa Punjabi, dan bahasa Urdu. Yang kedua, rumpun Hamito-Semit atau Afro-Asia. Penyebaran geografisnya berada di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Afrika Timur. Contoh bahasanya adalah bahasa Arab, bahasa Etiopis, dan bahasa Ibrani. Yang ketiga, rumpun Carinil. Penyebaran geografisnya berada di Afrika. Contoh bahasanya adalah bahasa Bantu, bahasa Khoisan, dan bahasa Swahili.
Yang keempat, rumpun Dravida. Penyebaran geografisnya berada di India, Nepal, Pakistan, Afghanistan, dan Iran. Contoh bahasanya adalah bahasa Kanari, bahasa Malayalam, bahasa Tamil, dan bahasa Telugu. Yang kelima, rumpun Austronesia. Penyebaran rumpun bahasa ini sangat luas, seperti di Hawaii dan Madagaskar. Contoh bahasanya adalah bahasa Hawaii, bahasa Indonesia, bahasa Malagasy, dan bahasa Melayu. Yang keenam, rumpun Austroasiatik. Merupakan sebuah rumpun bahasa yang dipertuturkan di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Secara luas dipercaya bahwa rumpun bahasa Austroasiatik merupakan bahasa asli daerah di Asia Tenggara dan bagian timur anak benua India. Rumpun ini juga dipercaya bahwa bahasa lain di daerah itu termasuk Indo-Eropa, Tai-Kadai, Dravida, dan Sino-Tibet adalah hasil dari migrasi manusia yang terjadi belakangan. Contoh bahasanya adalah bahasa Monahammer, Palaung, Munda, dan Annam. Yang ketujuh, rumpun Kaukasus. Penyebaran geografis rumpun ini di dekat pegunungan Kaukasus, yang terletak di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Contoh bahasanya adalah bahasa Kaukasus Utara dan Kaukasus Selatan. Yang kedelapan, rumpun Finno-Ugris. Penyebaran geografisnya berada di Hongaria, Finlandia, dan Estonia. Contoh bahasanya adalah bahasa Hungar, bahasa Lapis, dan bahasa Samoyed. Yang kesembilan adalah rumpun Paleoasiatis. Penyebaran geografisnya berada di Asia Utara, daerah Siberia. Contoh bahasanya adalah bahasa-bahasa di Siberia seperti Hukagir, Ainu, dan Nivk. Yang ke-10 adalah rumpun Ural-Altai. Penyebaran geografisnya berada di Asia Timur, Asia Utara, Asia Tengah, Asia Barat, dan Eropa Timur. Contoh bahasanya adalah bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Mongol, bahasa Manchukuo, dan bahasa Turki. Yang ke-11, rumpun Sino-Tibet. Penyebaran geografisnya berada di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Contoh bahasanya adalah bahasa Myanmar, bahasa Cina, seperti Mandarin, Kanton, Hokkien, dan bahasa Tibet. Dan yang ke-12 adalah rumpun bahasa-bahasa Indian, seperti bahasa Eskimo, Maya Sioux, dan Hokan. Berikutnya, kelompok yang kedua, tipologi fonologis. Tipologi fonologis merupakan gambaran mengenai posisi fonem atau bunyi yang dimiliki bahasa. Terdapat dua jenis konfigurasi dalam fonologis, yaitu konfigurasi vokal dan konfigurasi konsonan. Konfigurasi di sini artinya bentuk bunyi. Vokal adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar tanpa rintangan. Dalam bahasa, khususnya bahasa Indonesia, terdapat huruf vokal. Huruf vokal merupakan huruf-huruf yang dapat berdiri tunggal dan menghasilkan bunyi sendiri. Huruf vokal terdiri atas A, I, U, E, dan O. Huruf vokal sering pula disebut huruf hidup. Sedangkan konsonan adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar dengan rintangan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan rintangan adalah terhambatnya udara keluar oleh adanya gerakan atau perubahan posisi artikulator atau mulut. Terdapat pula istilah huruf konsonan, yaitu huruf-huruf yang tidak dapat berdiri tunggal dan membutuhkan keberadaan huruf vokal untuk menghasilkan bunyi.
Huruf konsonan tersebut terdiri atas B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf konsonan sering pula disebut sebagai huruf mati. Berikutnya, kelompok ketiga, tipologi sintaksis. Tipologi sintaksis berupa pengelompokan berdasarkan struktur atau pola kalimat. Ada 3 contoh, yaitu kalimat subjek di awal, yang kedua kalimat predikat di awal, dan yang ketiga kalimat objek di awal. Untuk kalimat subjek di awal, bisa digunakan rumus SPO atau SOP. Dan untuk kalimat predikat di awal, bisa menggunakan rumus POS atau PSO. Dan kalimat objek di awal biasanya menggunakan rumus OSP atau OPS. Contohnya, pada bahasa Indonesia, kita memakai pola SPO. Sedangkan bahasa Jepang memiliki pola kalimat SOP. Berikutnya, kelompok keempat, tipologi semantis. Tipologi semantis mengelompokkan bahasa berdasarkan makna leksikal dan gramatikal. Makna leksikal merupakan makna kata tetap yang tertulis seperti kosakata dan bisa ditemukan di dalam kamus. Contohnya kata kaca, yang bermakna benda yang keras, biasanya bening dan mudah pecah. Sedangkan makna gramatikal merupakan makna yang terdapat pada susunan kata. Contoh katanya adalah minuman, minum-minum, peminum. Kata tersebut maknanya bisa berubah-ubah sesuai dengan konteks suasana atau waktu dan bisa karena adanya afiksasi atau pemajemukan. Kita masukkan ke dalam contoh kalimat. Contoh yang pertama, polisi menyita minuman keras dari dalam toko itu. Sepanjang hari kerjanya hanya minum-minum saja. Seluruh orang di desa ini tahu kalau dia seorang peminum. Dari contoh tersebut, sangat jelas bahwa gramatikal maknanya bisa berubah-ubah sesuai dengan konteks suasana dan waktu. Klasifikasi areal. Klasifikasi areal dilakukan berdasarkan adanya hubungan timbal balik antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain di dalam suatu areal atau wilayah tanpa memperhatikan apakah bahasa itu berkerabat secara genetik atau tidak. Jenis klasifikasi areal bersifat geografis murni dan bersifat geografis dengan kesamaan tipologis. Perbedaan antara keduanya tidaklah jelas, karena bahasa yang erat hubungan geografisnya tidak jarang menunjukkan ciri tipologi yang sama atau mirip. Namun, dua bahasa yang letak geografisnya saling berdekatan juga dapat tidak saling memahami bahasa karena terpisah gunung atau sungai. Klasifikasi ini bersifat arbiter, non-ekaustik, dan non-unik. Klasifikasi ini bersifat arbiter karena dalam konteks sejarah, bahasa-bahasa itu memberikan pengaruh timbal balik dalam hal-hal tertentu yang terbatas. Klasifikasi ini pun bersifat non-ekaustik, sebab masih banyak bahasa-bahasa di dunia ini yang masih bersifat tertutup dalam arti belum menerima unsur-unsur luar. Selain itu, klasifikasi ini pun bersifat non-unik, sebab ada kemungkinan sebuah bahasa dapat masuk dalam kelompok tertentu dan dapat pula masuk ke dalam kelompok lainnya lagi. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang klasifikasi sosiolinguistik. Pastilah kita semua pas pertama kali dengar atau melihat kata sosiolinguistik, itu pasti kita tertuju pada kata sosial atau sosial, yang berarti masyarakat. Nah, benar sekali.
Jadi klasifikasi sosiolinguistik itu adalah pengelompokan bahasa yang dilakukan berdasarkan hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor yang berlaku dalam masyarakat. Tepatnya berdasarkan status, fungsi, dan penilaian yang diberikan masyarakat terhadap bahasa itu. Klasifikasi ini pernah dilakukan oleh William A. Stewart pada tahun 1962 yang dapat kita baca dalam artikelnya yang berjudul An Outline of Linguistic Typology for Describing Multilingualism. Dalam klasifikasi ini dilakukan berdasarkan 4 ciri atau kriteria, yaitu pertama ada historisitas. Jadi kriteria ini berdasarkan dengan sejarah perkembangan bahasa atau sejarah pemakaian bahasa itu. Jadi ini dilakukan berdasarkan sejarah dari suatu bahasa daerah atau kelompok tertentu. Yang kedua ada standarisasi. Kriteria ini berkenaan dengan statusnya sebagai bahasa baku atau tidak baku dalam pemakaian formal atau tidak formal. Jadi intinya ini lebih ke pemakaian atau status bahasanya. Yang ketiga ada vitalitas. Kriteria ini berkenaan dengan apakah bahasa itu mempunyai penutur yang menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari. Maksudnya adalah, jadi intinya adalah kriteria ini menjelaskan tentang aktif atau tidaknya bahasa itu dalam suatu kelompok. Dan keempat, ada homogenisitas. Kriteria ini berkenaan dengan apakah leksikon dan tata bahasa itu diturunkan. Jadi ini mengenai tentang homogenisitas atau turun-temurun dari bahasa suatu kelompok. Nah, dengan menggunakan keempat ciri di atas, hasil klasifikasi bisa menjadi exhaustive atau unik sebab semua bahasa yang ada di dunia dapat dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Tapi hasil ini tidak unik sebab sebuah bahasa bisa mempunyai status yang berbeda. Oke, mungkin cukup sekian pembawaan dari materi kita semua kelompok 1. Mudah-mudahan kita semua bisa mengerti sih apa itu klasifikasi linguistik, pengelompokan linguistik. Saya mewakili dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf bila mana dalam penuturan materi ini terdapat banyak sekali kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.